Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk temanya kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini tanggal 12 Maret 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dia. Bagaimana perasaan dia hari ini terhadap kamu? Oke, kalau aku lihat di sini dia ingin sekali menunjukkan action ya, menunjukkan effort atau usaha dia kepada kamu karena di sini dia memang benar-benar ingin menunjukkan perasaan dia sesungguhnya sama kamu, bahwa dia memang benar-benar sayang sama kamu, bahwa dia benar-benar cinta sama kamu. Masih ada ikatan yang kuat di antara kalian berdua. Dia merasa masih ada apa ya, ikatan secara batin yang memang sulit untuk bisa lepas, memang sulit untuk bisa dipisahkan seperti itu ya. Ada soulmate di sini, ada ikatan jiwa yang kuat di sini sehingga kalau menurut aku di sini dia itu walaupun mencoba untuk berpisah denganmu, walaupun mencoba untuk apa ya, melupakan kamu karena di sini soulmate ya, ada uh, koneksi secara batin, secara jiwa di sini sehingga kayak sulit ya, dia nggak bakalan bisa dia untuk melepas kamu secara pikiran dan batinnya begitu saja ya. Jadi karena dia ini selalu dihantui oleh pikiran dia ke kamu, ada ikatan batin yang kuat juga ke kamu sehingga dia kayaknya udah nggak tahan lagi ya, akhirnya di sini dia ingin adanya rekonsiliasi, dia ingin datang lagi ke kamu, cuman nampaknya saat ini tuh dia lagi meminta restu gitu ya, meminta restu oleh semesta untuk diberikan jalan. Bagaimana caranya dia untuk bisa datang lagi ke kamu? Bahkan aku lihat di sini dia berdoa, mengafirmasikan, memvisualisasikan kamu agar kalian bisa bersama kembali, agar kalian bisa bersatu kembali. Seperti itu ya. Jadi kalau aku rasa di sini dia udah nggak tahan dengan selalu kepikiran kamu terus, selalu rindu kamu terus, keinget kamu terus. Ya hidupnya nggak tenang karena selalu terbayang-bayang oleh kamu terus. Sehingga di sini dia ingin rekonsiliasi lagi, cuman kayaknya menurutnya lagi sulit gimana untuk caranya datang ke kamu. Akhirnya di sini dia meminta tolong untuk semesta memberikan jalan kepada dia. Dia berdoa, dia mengafirmasikan, dia memvisualisasikan kamu. Kemudian di sini dia saat ini tuh sedang mencoba merilis mantan-mantan dia sebelum kamu atau selain kamu ya. Karena di sini dia merasa perlu menghilangkan energi-energi toksik atau hubungan-hubungan yang toksik gitu ya. Karena benar-benar di sini dia ingin mengekspresikan cintanya kepada kamu gitu. Nggak nggak mau lagi bersembunyi-sembunyi atau berbohong lagi sama kamu. Ingin serius sih kalau aku lihat di sini ya. Karena ya itu dia udah nggak ketahanan, udah kangen banget, rindu banget sama kamu. Tuh, kamu itu nggak bisa dibandingin dengan mereka. Mereka itu nggak ada apa-apanya dibanding kamu. Maksudnya mereka itu ya mantan-mantannya ya, apa, pasangan-pasangan dia yang selain kamu itu. Mereka itu kalau dibandingin, dinilai-nilai ya, dianalisa-analisa, nggak ada apa-apanya dibanding kamu, menurut dia seperti itu. Mungkin dari perhatiannya, dari ketulusannya, dari rasa memberikan kasih sayangnya, terus dari em, pertahanannya ya, kamu tetap bertahan sama dia walaupun di sini dia entah pernah melakukan apa sama kamu, mungkin ya karena dia mungkin banyak mantan ya, mungkin dia sering nyelingkuhin kamu dan kamu tetap bertahan aja sama dia, kamu selalu memaafkan dia, kamu selalu menerima dia kembali sehingga itu membuat dia merasa kayak wah kamu keren, kamu hebat ya, bisa apa namanya tuh, bisa bertahan dengan kelakuan yang egonya dia ini, kelakuan yang nggak benernya ini gitu ya.
Dia menyadari bahwa dia itu sangat egois banget, ya, dia tahu bahwa dia egois banget, makanya di sini dia sampai-sampai berpisah dengan kamu, menyakiti hati kamu, ya. Dia tahu dia egois banget, bahkan dia terjebak dalam egonya sendiri. Akhirnya saat ini dengan apa yang dulu dia pernah lakukan ke kamu, mungkin dia sering mengabaikan kamu, ya, tidak memperdulikan kamu, dia menganggap bahwa semua akan berjalan sesuai apa yang dia inginkan, atau mungkin gini, mungkin kamu itu udah bucin sama dia sehingga dia udah pede banget, kamu nggak bakalan gampang mudahnya melepas dia gitu ya, kamu pasti akan ngejar-ngejar dia lagi kalau misalkan dia tiba-tiba menghilang, ya. Tapi nyatanya sekarang semua egonya itu telah menghancurkan dirinya sendiri. Egonya itu telah menelan dirinya sendiri, ya. Yang dia berpikir bahwa kamu nggak akan lagi bisa lepas dari dia. Buktinya sekarang kamu ingin move on. Kamu nggak mau lagi bertemu dia. Kamu nggak mau lagi ikut campur dengan urusan dia. Seperti itu ya. Intinya, apapun ekspektasi dia yang egois tentang kamu, ya, semuanya itu jadi berbalik ke dia. Berbaliknya bukan berarti ya kamu juga ego, enggak, bukan gitu. Maksudnya dari apa keegoisan dia, dia mendapatkan balasannya. Jadi kayak dia kemarin menyepelekan kamu, akhirnya mungkin kamu sudah lelah, akhirnya kamu pergi, akhirnya kamu tidak peduli, atau mungkin bahkan dia kena karmanya juga, mungkin dari orang lain juga dia tidak diperdulikan oleh orang lain, seperti itu. Ya, dia juga sebenarnya tidak dipedulikan lagi sama kamu kan, karena kamu sudah ingin move on atau sudah tidak mau berurusan lagi dengan dia. Dan kalau aku lihat di sini dia sangat ingin sekali masa depan dia itu bersama kamu, gitu ya. Dan aku lihat di sini uh, dia tuh kayak udah tersadar dengan apa yang telah terjadi di masa lalu dan sekarang ya. Sekarang apa yang terjadi itu dia sudah paham. Kenapa kamu memilih untuk pergi? Kenapa kamu sudah tidak menengok lagi ke belakang ke dia? Ya, karena kamu mungkin sudah terlampau tersakiti olehnya seperti itu. Dan dia pun sadar ya, gara-gara dia hubungan ini jadi karmic relationship. Hubungan yang penuh dengan karma, hubungan yang apa ya, yang nggak sehat, yang penuh dengan ketoksikan, ya bahkan mungkin pernah menghadirkan pihak ketiga. Biasanya kalau karmic relationship tuh karena ada pengaruh dari pihak ketiga gitu ya. Nah, dia sadar, dia tahu gara-gara dia hubungan ini jadinya tidak sehat, jadinya toksik, penuh dengan karma. Kemudian, ya saat ini dia benar-benar sudah mendapatkan pelajarannya, dia sudah mendapatkan keadilan, dia sudah mendapatkan karmanya, sehingga saat ini dia itu sudah, merasa dia sudah berubah ya. Dia sudah menjadi dirinya sendiri, dia sudah, tidak sama lagi seperti yang dulu ya. Dia sudah sadar, sudah paham tentang keadaannya, dan sudah paham tentang siapa yang diinginkan dan siapa yang dia cintai, kayak gitu. Dulu memang dia player, tapi sekarang dia kayak mungkin sudah tersadar ya, ingin melepaskan energi mantan-mantannya, terus itu dia mengikuti kata hatinya, seperti itu. Dia ingin memperlakukan kamu selayaknya seorang pasangan ya. Jadi kalau aku lihat di sini ada penyesalan yang sangat mendalam dari si dia karena dia pernah memperlakukan kamu tidak layak gitu ya. Mungkin yaitu mengabaikan kamu, memandang rendah kamu, memandang remeh kamu, seperti itu. Ya, disangkanya kamu bucin banget sehingga nggak akan mudah untuk bisa melepaskan dia atau pergi dari dia. Ya, sehingga saat ini tuh dia ingin sekali memperlakukan kamu selayaknya sesuai memperlakukan kamu dengan pantas lah, seperti itu ya. Aku ribet ngomongnya. Dia ingin memperlakukan kamu dengan sepantasnya, seperti itu. Dan saat ini dia hanya bisa mencoba untuk mengevaluasi keadaan semuanya ya, dari yang dulu sampai yang sekarang, apa yang terjadi, dan dia evaluasi sebenarnya salahnya di mana, kemudian apa namanya,
harusnya bagaimana, intinya semua dievaluasi sama dia. Bahkan di sini kalau aku lihat, dia sangat-sangat berhati-hati sekali dalam mengambil keputusan ke arah kamu. Karena di sini dia sangat menghindari konflik ya, di antara kalian. Karena benar-benar saat ini tuh dia sedang cari cara gimana untuk menangani konflik di antara kalian, sehingga dia tidak mau lagi ada konflik tambahan ya. Konflik yang kemarin aja belum selesai, mau ini ditambah-tambah lagi konflik, sehingga dia benar-benar hati-hati banget dalam mengambil suatu keputusan atau tindakan yang nantinya akan dia berikan ke kamu. Mungkin selama ini dia itu sering menutup-nutupi perasaan dia sesungguhnya ya, dia nggak jujur, dia nggak terbuka sama perasaan dia ke kamu ya. Tapi ternyata selama ini dia menutup-nutupi perasaan dia ke kamu, tapi justru malah itu menghancurkan hati dia. Kenapa? Karena di sini dia ternyata seringnya mendenial, akhirnya ada penolakan dalam diri dia ya, secara fisik dengan pikiran dia, dengan hatinya dia gitu loh. Sehingga kayak bertolak belakang ya, di tubuh dia tuh kayak bertolak belakang gitu loh. Ya di tubuh dia tuh kayak saling menyerang gitu. Pikiran dan hati inginnya ke kamu, tapi fisik ya, secara logikanya dia ingin menghindar. Akhirnya di sini kayak gimana ya? Kayak aku pengen A, tapi kata orang tuaku nggak boleh. Nah, itu kan pasti akan ada trigger, pasti akan ada apa sih namanya itu, kemarahan ya. Nah, seperti itu dia bergejolak sendiri di dalam diri dia. Nah, itu dia bertengkarnya dengan diri dia sendiri loh, bukan dengan orang lain ya. Karena pikiran dan hatinya ingin tertuju ke arah kamu, tapi secara fisik dia menolak, mencoba untuk terus menolak. Akhirnya ya udah, kayak hidup dia nggak tenang banget, nggak tenang. Ya, jadi dikala dia menyembunyikan itu, dia frustasi, dia stres, bahkan dia merasakan ada ketidaksehatan secara mental yang dia rasakan ya. Kalau kayak gini lebih baik konsultasi aja deh ke yang profesional gitu ya, psikolog atau psikiater nih orangnya. Karena gini ya, saat ini tuh dia akhirnya sadar bahwa seharusnya dalam suatu hubungan itu harus udah satu pemikiran, satu tujuan ya, agar hubungan itu bisa berjalan dengan lancar. Dia tahu itu. Sedangkan saat ini aja dia itu ya sama diri dia sendiri aja bertolak belakang gitu loh. Jadi saat ini tuh belum mampu untuk datang ke kamu. Jadi masih masih dalam proses memikirkan ya, dalam proses memikirkan dan mencoba untuk menyelaraskan antara pikiran, hati dan fisik dia gitu. Dan kalau aku lihat di sini memang dia ini dalam keadaan perasaannya tidak sehat ya. Juga aku lihat di sini dia mencoba untuk menghindari konflik dan argumen, dia melarikan diri dari kamu karena dia takut menyebabkan perselisihan dalam kepercayaan komunikasi gitu ya. Karena aku tahu di sini bahwa sebenarnya komunikasi kalian aja udah buruk gitu. Jadi dia nggak mau lagi menambah konflik tentang apa namanya, kepercayaan tentang komunikasi. Nah, maksudnya adalah gini, komunikasi itu kalian udah jarang. Ketika dia memaksakan ingin datang ke kamu, takutnya nanti dia ngomong bahwa dia nggak selingkuh, padahal kamu tahu bahwa dia selingkuh. Akhirnya di sini jadi konfrontasi, jadinya konflik, jadinya marah. Dia tahu itu, dia sadar. Karena kalau aku lihat dia itu sebenarnya tahu tentang kamu, paham tentang kamu. Kamu orangnya gampang tersinggung, kamu orangnya emosian, kamu orangnya gampang marah, seperti itu ya. Kamu orangnya cemburuan, seperti itu. Dia tahu. Nah, makanya di sini dia ini masih mengisolasi diri. Tapi dalam pengisolasian diri dia ini, dia itu justru malah ngerasa putus cinta banget sama kamu. Karena kan dalam keadaan mengisolasi diri berarti kan dia menghindari kamu ya. Jadi saat ini tuh kamu dengan dia lagi berpisah. Tapi justru saat dia mengisolasi diri dia gitu ya dari kamu, justru malah dia merasa kayak adanya kesepian, kesedihan, stres, terus itu juga patah hati ya, bahkan ada rasa traumatis yang dia rasakan akibat berpisah dengan kamu ya. Ada rasa traumatis, rasa kecewa pada diri sendiri, rasa takut akan salah melangkah lagi ya. Banyaklah ya, banyak rasa traumatis yang dia alami akibat tindakan dia yang akhirnya berpengaruh pada dirimu yang memilih untuk pergi juga dari dia.
meninggalkan dia, tidak mau lagi mengejar-ngejar dia. Sehingga di sini kalau aku lihat, karena ini Four of Cups ya, selagi dia belum ada refleksi dan sebelum dia sadar, dia masih mengisolasi diri sambil mengevaluasi semuanya sampai dia sadar. Ketika dia sudah mendapatkan suatu kebenaran, suatu kejelasan dan kesadaran diri, kemudian sudah melakukan refleksi diri, ya menarik diri seperti itu, maka di sini akhirnya terbongkar jelas, akhirnya terkuak jelas ya, siapa yang dia mau, siapa yang salah, siapa yang harus meminta maaf, siapa yang bertingkah tidak bermoral atau apapun, semuanya terbongkar, apapun itu. Ya akhirnya di sini dia terbuka ya matanya dan pikirannya itu, tentang kemanipulatifannya dia, tentang keegoisannya dia selama ini ke kamu. Akhirnya di sini kalau aku lihat setelah dia sadar, setelah dia mengalami refleksi, akhirnya dia di sini kembali lagi untuk menaruh perhatiannya ke kamu, ke hubungan kalian juga, dan memulai untuk mencoba membangkitkan kembali ya, dan membangkitkan kembali kegembiraan, motivasi ya, untuk membuat hubungan kalian berhasil lagi kayak gitu. Dia akan mencoba untuk memperbaiki hubungan lagi dengan kamu seperti itu ya. Bahkan saat ini aku lihat ya, saat kalian masih berpisah seperti ini, dia itu merasa kesepian banget, bahkan mungkin sudah ada energi pemblokiran di sini. Jadi dia merasa kayak udah habis waktu dia bersama kamu, terus itu sudah ditolak oleh kamu, sudah ditinggalkan oleh kamu, kayak gitu. Ya itu karena kelakuan dia dulu yang selalu tidak bisa memberikan waktu yang waktu untuk kamu gitu lah. Dia tuh tidak pernah menghabiskan waktu bersama dengan kamu, sehingga mungkin kamu sudah terlalu kecewa, sudah terlalu sakit hati sama dia gitu ya. Akhirnya di sini dibalikkan oleh semesta, bagaimana rasanya jika dia ditinggalkan. Karena dulu dia selalu meninggalkan kamu gitu ya. Jadi saat ini dia merasa benar-benar kehilangan kamu, sedih, merasa ditolak karena mungkin sudah ada pemblokiran dari kamu ya, patah hati banget saat ini tuh. Ya nggak tahu lah harus berbuat apa dia. Bahkan nggak ada yang memotivasi dia dalam hidup ketika dia lagi terpuruk ya, nggak ada yang menghibur dia. Karena kamulah satu-satunya orang yang menghibur dia dikala dia sendiri, dikala dia terpuruk. Jadi kalau dia udah pisah dengan pihak ketiga di antara kalian, kemudian dia lagi terpuruk dari karir ke uang, maka dia akan datang ke kamu untuk mendapatkan penghiburan. Ya, jadi kamu kayak semacam apa ya, pelampiasan, tapi ya ya mungkin bisa jadi ya. Tapi ternyata ya ending-endingnya juga kecantol juga. Seperti ini. Dan aku lihat saat ini bener-bener dia lagi nggak ngerasa nyaman banget sama kamu. Ya, walaupun mungkin orang-orang di sekeliling kalian yang tahu bahwa kalian punya hubungan gini ya, mungkin ngelihatnya kayak hubungan ini kayak baik-baik aja, padahal sebenarnya tidak. Secara internal hubungan kalian ini amburadul. Udah ada perpisahan, sudah ada tidak saling peduli di sini aku lihat ya. Dan memang kalau The Moon tegak ini berarti menunjuknya adanya komunikasi yang buruk, ada masalah dari komunikasi, kemudian juga ada yang ada yang tidak jujur juga ya. Dia ini mungkin tidak jujur sama kamu, dia tidak bisa memberikan komunikasi yang intens, komunikasi yang baik dengan kamu. Jangankan komunikasi, untuk memberikan waktu berdua aja jarang banget, atau mungkin nggak pernah, bukan yang nggak pernah, mungkin jarang banget gitu ya. So kalau The Moon, pesannya adalah jangan terburu-buru ngambil keputusan, coba dilihat lagi ke depannya prospeknya akan seperti apa yang akan dia lakukan, dan sebesar apa effort yang akan dia berikan. Karena di sini kan dia ingin effort sama kamu ya, ingin menunjukkan perasaan cintanya sama kamu. So ketika nanti dia memang benar mau memperbaiki hubungan dengan kamu, jangan cepat-cepat mengambil kesimpulan, cobalah untuk dianalisa kembali ya, sejauh apa dan sebesar apa effort dia ke kamu. Apakah dia benar-benar konsisten mau berubah atau hanya di awal saja? Karena untuk konsisten itu berat
ya, untuk konsisten itu berat. So jangan terlalu cepat menaruh hati ya. Dan yang dia rasakan saat ini ya, saat ini ketika kalian berpisah, benar-benar situasi hubungan kalian itu dia ngerasain banyak sekali ketidakstabilan dalam hubungan, hubungan yang selama ini kalian jalani itu selalu monoton, stuck, yang nggak ada perkembangannya, kemudian juga apa ya, koneksinya selalu apa ya, selalu nggak berhasil gitu loh ya. Mungkin ini juga pengaruh dari sifat pribadi dia ya, yang dimana mungkin dia orangnya pemalas ya, orangnya apa sih, maunya cuman bergantung doang dengan pasangan gitu ya. Mungkin juga penjudi, tidak setia juga aku lihat di sini, lemah orangnya, ya pokoknya menggantungkan diri pada pasangan gitu loh. Bahkan di sini ya, dia itu kayak punya prinsip, pengen punya pasangan itu yang secara kekayaan, harta benda itu kaya gitu loh. Secara keuangan itu kaya gitu loh. Bahkan status sosial pasangannya juga kalau bisa yang tinggi gitu, agar dia ini bisa bergantung sama pasangannya secara keuangan dan apa itu namanya, secara status sosial juga dia terangkat. Seperti itu ya. Dia sadar itu, dia tahu itu. Ya, prinsip dia dulu mencari pasangan seperti makanya di sinilah kenapa dia nggak setia. Mungkin kamu tidak dilihatnya ya, dilihat dia itu nggak sesuai dengan kriteria yang dia mau. Mungkin kamu nggak sekaya itu dilihatnya. Mungkin kamu juga status sosialnya mungkin nggak setinggi itu, sehingga di sini dia menghadirkan pihak ketiga. Ya, dan dia tahu itu, dia sadar itu sekarang dia sadar, dia tahu ternyata seegois itu ya dia gitu, gara-gara cuman nyari pasangan yang kaya raya, pasangan yang berstatus sosial tinggi, dia merelakan kamu atau mengorbankan kamu, sehingga akhirnya dia menyakiti kamu gitu. Memang sempat ya dia ini berpikir bahwa hubungan ini tuh sudah gagal, hubungan ini tuh sudah apa itu namanya, tidak bisa ditata kembali, sudah tidak bisa diperbaiki kembali, sehingga ada dorongan dari pikiran dia, secara logika ya, logika dia itu, "Udah deh tinggalin aja hubungan ini ya, toh mungkin kamu ya dilihat dia secara ekonomi juga nggak kaya-kaya banget mungkin ya, status sosial kamu ya mungkin biasa-biasa aja." Sedangkan dia pengennya kriteria pasangannya yang seperti itu, kaya raya pasangannya, terus status sosialnya bagus gitu. Nah, mungkin dilihat dia di luar sana ya lebih banyak kok yang sesuai dengan kriteria dia secara keuangan dan status sosial. Terus juga di hubungan ini dia sadarkan hubungan ini selama ini tuh monoton banget, apa ya, tidak ada perkembangannya, stuck, yang ngebosenin banget, basi banget hubungannya. Sehingga dia berpikiran bahwa, "Oke, kayaknya memang udah deh diakhirin aja." Oke, akhirnya dia meninggalkan kamu begitu saja, mungkin tanpa kata-kata, tanpa tanpa kabar, tanpa apa ya, ya tanpa kata-kata, tiba-tiba menghindari kamu, tiba-tiba menghilang begitu saja, ngeghosting ya. Oke, semesta ternyata di sini tidak mengizinkan dia pergi dari kamu. Kenapa? Karena masih ada karma di hubungan ini yang belum dia selesaikan dengan kamu, sehingga dia harus menyelesaikan dulu karma-karma yang telah dia buat ke kamu, gitu. Ya, akhirnya hidup dia tidak tenang jika meninggalkan kamu, dia merasa gelisah, dia merasa kesepian, dia merasa kehilangan, dia patah hati, pokoknya hidup dia nggak tenang. Karena memang kalau Eight of Cup-nya reverse, memang ada dorongan secara pribadi dia ingin pergi, tapi semesta tidak akan pernah merestui dia untuk pergi begitu saja. Karena bukan begini caranya menyelesaikan masalah. Seharusnya kalau ada masalah dihadapi, bukannya lari. Gitu. Sehingga semesta ingin mengajarkan dia tentang arti sebuah tanggung jawab. Gitu ya. Ketika dia menghadirkan karmic relationship di hubungan ini, maka selesaikan karmiknya. Maka selesaikan karma yang harus dia dapatkan. Gitu. Jadi semesta di sini apa ya? Sambil menghukum dia, sambil memberikan dia pelajaran tentang arti sebuah hubungan, arti sebuah
keberhargaan seseorang dan juga tentang tanggung jawab itu ya. Kalau misalkan dia paham kalau dia bisa mengalahkan egonya, maka dia ada kemungkinan memiliki kenaikan level ya dalam diri dia gitu. Dia mungkin akan lebih sabar, lebih dewasa, lebih berpikiran yang luas gitu ya. Tapi kalau misalkan dia tidak mau belajar dari apa yang semesta ini berikan, maka dia akan terus-terusan tersiksa dengan batinnya, dengan pikirannya, karena yaitu Eight of Cups. Semesta tidak mengizinkan dia lari dari hubungan ini sebelum dia menyelesaikan apa yang perlu dia selesaikan dalam hubungan ini. Ya, memang dorongan itu karena ini ya, karena keegoisan itu loh. Keegoisannya itulah yang mendorong dia untuk udah pergi aja deh dari hubungan ini. Toh hubungan ini monoton, hubungan ini basi banget, hubungan ini tuh nggak asik gitu ya. Itu dorongan dari egonya. Tapi semesta tidak pernah mengizinkan dia untuk meninggalkan atau mengakhiri hubungan kalian. Sehingga semesta akan membuat dia merasa gelisah dalam hidupnya, merasa tidak nyaman dalam hidupnya, ya, bergejolak bahkan bertarung dengan diri sendiri, ya. Secara ego dia ingin menolak, tapi pikiran dan hati selalu ingin tertuju ke kamu, gitu. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Inilah yang sedang dia rasakan saat ini. Batinnya bergejolak dengan fisik dan pikiran dia, ya, karena memang tidak pernah diizinkan oleh semesta. Ingat, semua ini sudah diatur oleh semesta. Kalau ada yang salah, semesta akan mengarahkan ke jalan yang benar, gitu ya. Semakin dia menolak keinginan semesta, maka dia akan semakin tersakiti, gitu ya. Jadi ya tinggal tunggu aja dianya mau ngapain gitu ya. Kalau saran aku sih kamu ya itu tadi ya, jika nanti dia benar-benar datang menawarkan komitmen atau hubungan kembali dengan kamu, jangan langsung menaruh hati padanya atau jangan terlalu percaya langsung. Lihat prospek dia dalam memberikan effort sejauh apa dan sebesar apa. Dan ya tetap pelajari tentang masa lalu yang pernah terjadi di antara kalian gitu ya. Karena mungkin ini sudah sering terulang ya, situasinya kamu dikhianati, disakiti, seperti itu. Ya. Oke, kita lihat nih pesan dari oracle-nya. Apa yang perlu kamu lakukan jika misalkan dia didatangkan kembali dengan kamu? Tetap percaya Tuhan pasti memberikan yang terbaik sama kamu ya. Pasti Tuhan itu memberikan pasangan yang terbaik untuk kamu ya. Kalau aku lihat di sini memang dia ada rasa cinta di sini ya. Cuman kayaknya kamu mungkin sudah males sehingga dia merasa kayak diabaikan oleh kamu. Ya, jadi saat ini lebih baik kamu fokus aja pada dirimu sendiri. Kamu pantas memang untuk dicintai karena kamu memang orang yang berpower. So, percaya aja dengan situasi yang Tuhan berikan. Kamu nggak perlu bertindak apapun di sini. Biarkan Tuhan yang mengajarkan dia untuk memahami tentang sebuah arti seseorang, hubungan, dan tanggung jawab. Ya, kalau dia datang ya udah terima aja, welcome aja. Tapi kamu tidak perlu effort yang gimana-gimana, nggak usah. Lihat aja, intinya seperti itu. Dan kamu tetap percaya sama Tuhan. Ingat, Tuhan itu maha kuasa. Ya, semesta ya Tuhan itu maha kuasa. Tetap percaya aja, pasti akan ada kok. Ya, jodoh yang disiapkan Tuhan untukmu. Di sini kamu tetap disuruh optimis aja tentang love life-mu. Ya, biarkan Tuhan yang bekerja di sini. Kamu nggak usah melakukan apa-apa. Ya, kamu cuma butuh untuk memantau aja apa yang akan dia lakukan dan percayalah tentang apa yang sekarang terjadi dan apa yang akan nanti terjadi. Karena ini semua memang sudah rencana semesta. Gitu, ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Kamu pantas untuk dicintai. So, nggak usah merasa rendah diri, ya. Kamu orang baik. Aku lihat di sini, ya. Kamu orang yang nggak niko-niko, ya.
yang terpenting adalah sembuhkan luka hatimu. Itu aja dulu ya. Untuk zodiak di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio dan Pisces, Capricorn, Taurus dan Virgo. Energi paling kuat di sini ada Pisces dan ada Virgo. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.